Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar penguasaan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan, namun lebih dari itu, bagaimana kita bisa menjadi ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan contoh, ing madya mangun karsa, di tengah memberikan semangat, tutpuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap dewan juri beserta seluruh jajaran panitia lomba orasi pendidikan. Izinkanlah saya, Naufal Arkan Wahid, mahasiswa Telkom University Bandung, untuk menyampaikan sebuah orasi dengan tema Momentum Emas untuk mewujudkan transformasi pendidikan berkualitas. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, hari ini saya berdiri di sini bukan hanya sekedar sebagai anak bangsa, tapi saya berdiri sebagai generasi yang mencintai negeri ini dengan sepenuh hati dan segenap jiwa dalam sanubari. Setelah 7 dasawarsa merdeka, Indonesia telah menjadi tempat para generasinya untuk menimba ilmu. Indonesia menjadi tempat para generasinya untuk menikmati hari demi hari untuk mewujudkan cita-cita para pendahulu. Indonesia menjadi tempat para generasi untuk berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang aman, adil, damai, dan bersatu. Era Society 5.0 menuntut sistem pendidikan yang lebih adaptif, lebih kreatif, dan juga lebih relevan. Momentum emas kini sudah ada di hadapan mata. Momentum di mana Indonesia memiliki bonus demografi ketika banyak sekali usia-usia produktif yang melimpah. Momentum ketika teknologi membuka akses seluas-luasnya untuk kita bisa mengakses, berkembang, berinovasi, dan juga belajar. Momentum ketika pendidikan bukan lagi sekedar tentang buku tulis dan ruang kelas, tapi ekosistem yang lebih luas untuk membentuk karakter dan mengantarkan generasi muda untuk menghadapi masa depan yang gemilang. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap? Apakah sistem pendidikan kita sudah merdeka? Atau hanya namanya saja kurikulum merdeka? Saudara-saudara, di pelosok negeri ini masih banyak anak-anak yang harus berjalan puluhan kilometer hanya untuk berangkat ke sekolah. Masih banyak guru yang mengabdi dengan penuh rasa cinta, tapi gajinya tak seberapa. Masih banyak ketimpangan, baik mutu, akses, maupun kesempatan. Pada tahun 2024 lalu, dikejutkan dengan sebuah informasi bahwa anak SD di Maluku Utara ada yang berangkat ke sekolah dengan menyusuri sungai. Bahkan yang lebih mengejutkan, seorang remaja perempuan asal Indramayu yang harus berpura-pura menjadi laki-laki hanya untuk mencari nafkah demi sekolah adiknya. Dan bukannya kita disambut dengan berita yang baik di awal tahun baru. Baru-baru saja kita digegerkan dengan ratusan siswa SMP di Buleleng belum bisa membaca. Ini bukan lagi saatnya kita berpuas diri. Ini bukan lagi saatnya kita untuk berfoya-foya. Ini saatnya kita bangkit. Bangkit dengan visi yang besar, pendidikan yang adil, berkualitas, dan juga berdaya saing global. Transformasi pendidikan bukan hanya sekedar kurikulumnya yang baru, namun bagaimana cara pandang kita juga berubah. Bahwa setiap anak itu cerdas dengan caranya sendiri. Bahwa teknologi seharusnya dimanfaatkan, bukan ditakuti. Bahwa guru adalah bukan seorang pengajar biasa, tapi beliau adalah pembimbing masa depan.
dan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab kita semua sebagai elemen bangsa. Saudara-saudara, maraknya kecerdasan artifisial membuat banyak sekali masyarakat yang berpikiran AI akan menggantikan manusia. Padahal dengan kita menerapkan pendidikan, kita memperkuat sistem pendidikan kita bisa sadar bahwasanya AI dapat dijinakkan dengan dahsyatnya pendidikan. Karena pikiran yang berkecamuk hanya akan menghancurkan mindset generasi muda. Saudara-saudara, momentum emas ini tak akan datang dua kali. Guru yang akan menjadi pembimbing masa depan, pemerintah yang akan mempercepat akses pendidikan, masyarakat yang mendukung penuh budaya literasi, dan kita sebagai mahasiswa dan pelajar seharusnya kita selalu berinovasi. Jika kita tidak mulai sekarang, lantas siapa lagi yang akan memulai? Jika kita mulai sekarang dengan penuh kolaborasi, dengan penuh kesadaran dan penuh ketulusan, maka 20-30 tahun lagi anak cucu kita akan berdiri dengan bangga dan berkata, inilah hasil perjuangan mereka yang peduli dengan kekuatan pendidikan. Mari kita rebut masa depan itu. Mari kita wujudkan, kita nyalakan cahaya transformasi itu. Mari kita realisasikan Indonesia yang adil, pendidikan Indonesia yang berkemajuan dan berkualitas tinggi, dan menuju Indonesia Emas 2045. Sekian orasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!